Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda semua? Semoga sehat selalu ya. Selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezeki dalam mencari rezeki, dan tidak pula yang lagi sakit semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam kesempatan hari ini saya hanya ingin ngobrol bareng, sharing bareng sama Anda semua yang nonton video ini. Di sini saya akan ngobrol tentang bagaimana sih batu yang mempunyai khodam atau yang mempunyai isi ya gitu ya. Seperti kita tahu bahwa batu ake ini pernah booming di beberapa tahun yang lalu ya. Di mana-mana lagi pada seneng sama batu ake ini. Para pecinta ake juga mencintainya, yang mencintai batu ake pada bikin batu ake gitu ya. Batu ake ini sebagai dari kalangan tertentu diminati karena mempunyai magis dari hasil asmaan, dan orang yang bisa mengisi atau mengasma batu ake hanyalah orang-orang yang mengerti atau orang pinter kata orang Jawa ya, yang mempunyai kemampuan bisa gitu ya, atau biasa disebut paranormal gitu ya. Ada yang batu alami langsung tanpa tanpa diisi ya, tanpa asmaan, langsung dihuni atau ada isinya langsung. Ini biasanya berasal dari tarikan ya, dari tempat-tempat angker, tempat makam-makam tokoh orang sakti dari zaman dahulu, dan dari perjalanan yang sangat sulit untuk diceritakan oleh yang mempunyai batu ake ini. Pada dasarnya batu ake ini adalah di alam sono, di alam gaib, adalah rumah ya, rumahnya barang-barang makhluk halus ya, atau jin atau siluman atau apa gitu ya. Dan kalau kita pengen batu ake, dalam bongkahan batu pun ada, masih bisa ada isinya nggak kalau dibikin cincin nggak tuh gitu ya. Menurut saya masih bisa, karena bongkahan batu itu dibikin cincin hanya untuk memperindah bentuknya aja, agar lebih praktis aja ya. Jadi kalau ada isinya masih bisa ada gitu ya. Maaf kalau saya salah ngomong ya, dimaafin karena saya ini lagi baru belajar ya. Oke. Terus batu-batu biasa ini, jatuh, bisa diisi dengan khodam datang sendiri ya. Makhluk halusnya kalau memang ada bisa datang sendiri karena ingin mengikuti sang pemiliknya, dikarenakan mungkin cocok kali ya, cocok sama kepribadiannya, tingkah lakunya, sama sopan santunnya, atau gimana lah gitu ya. Kalau sebagai orang awam kayak saya ini, orang awam ini, untuk melihat ada isinya dan enggaknya, ini cukup dilihat dari tampilannya. Biasanya satu ini bisa memiliki bobot yang lebih berat dari batu biasa yang ukurannya sama ya, tidak lazimnya gitu loh ya. Biasanya batu ake sama-sama segini gedenya, terus ketika kita angkat, beratnya beda gitu ya, dari bobotnya ya. Tapi penemuan kayak gini tidak bisa buat jadi acuan atau ya, jadi buat patokan ya, cara resmi gitu ya. Ini cuma berdasarkan pengalaman aja. Dan saya menyampaikan ini hanya untuk menambah wawasan atau referensi aja. Jangan terlalu dipercaya. Percaya boleh, tapi kita harus percaya yang di atas, kita utamakan. Oke. Terus yang kedua adalah memiliki pamor ya. Pamor, apa sih yang disebut dengan pamor?
Banyak orang-orang di sono mengatakan, oh pamornya bagus ini gitu loh. Tapi kita sendiri nggak tahu arti pamor. Pamor ini sebagai gambaran aja ya, tidak perlu kayak gini artinya ya, karena saya juga kurang begitu tahu. Pamor adalah sebuah cahaya atau bias atau gumpalan cahaya yang menonjol ke cekungan atau lubang dan memiliki daya magis yang sangat kuat. Wow, sangat daya magis yang sangat kuat. Apa cirinya? Ketika kita melihatnya dengan batu ini, batu yang kita lihat, ada ketertarikan untuk minat memilikinya. Biasa-biasa aja ya, biasa orang pakai batu ini, oh ngelihatnya biasa aja gitu. Terus yang kedua si B pakai batu ini biasa aja, nggak ada yang istimewa. Yang keempat pakai batu ini biasa aja gitu. Dan ketika kita melihat si D pakai batu ini, kenapa kita harus ingin melihatnya lagi? Padahal kita melihat sekilas saja udah cukup biasanya. Tapi kenapa ada ketertarikan ingin melihat lagi dan ingin memiliki? Itu biasanya yang disebut dengan daya magis itu ya. Mohon maaf kalau saya salah menjelaskannya ya, karena saya juga masih belajar gitu ya. Begitu gambarannya, tapi terus ada batu lagi. Tekanan bila dipegang, berdasarkan pengalaman teman-teman, bila di Batu Akik gitu ya, nonton katanya, bila kita pegang akan ada tekanan di bagian perut kiri dengan tiba-tiba. Berarti ada isinya gitu ya. Kita pegang gini ya, ternyata ada tekanan di perut sebelah kiri ya, dedet gitu. Terus di orang-orang tertentu ada juga yang memegang dengan tangan, terus ada juga yang ada tekanan di bagian kanan perut. Ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan ya. Kalau sebelah kanan biasanya jenis batu Asian ya. Terus ada juga yang terasa hangat gitu ya, kalau dipegang, panas atau hangat gitu ya. Bagi orang yang merasakannya kayak gitu. Ini biasanya kurang bagus ya. Maaf ini kalau saya salah ngomong ya. Gitu. Terus kalau kita cari yang mudah aja, cara mudah aja, kalau batu ini ada isinya atau enggak, biasanya di bawah tidur, taruh di bawah bantal gitu ya. Tapi sebelum kita bawa tidur ke bantal, kita baca syahadat dulu ya. Syahadat 11 kali. Terus kita ambil air wudhu. Ambil air wudhu dulu, terus baca syahadat 11 kali ya. Niatkan hati dan pikiran untuk berkomunikasi dengan makhluk yang ada di batu ini gitu. Ini cuma contoh ya. Dengan batu tersebut biasanya akan dimimpiin mengenai batu ini atau khodamnya gitu ya, bertemu di alam mimpi. Kayak lagu ya gitu ya. Tapi antara orang satu sama orang lain beda-beda mimpinya ya. Nah, berarti batu itu berisi gitu ya. Segitu aja ya, mungkin bisa menambah referensi Anda untuk mengetahui, menambah wawasan Anda mengenai tentang Batu Akik ya. Saya minta maaf segede-gedenya kalau penyampaian saya ini ada kesalahan atau kurang berkenan di hati Anda.
karena saya hanyalah orang awam, orang yang masih belajar, tentu tak luput dengan salah dan dosa. Dan saya minta untuk dimaafkan, tulis di kolom komentar nanti ya, apa kesalahan saya, oke? Terima kasih. Kalau Anda senang dengan channel ini, bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, satu jiwa.